Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sing jam tangan yang HP iki ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mendiskusikan mengenai metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang akan kami diskusi yaitu metode ceramah. Namun sebelumnya, perkenalkan, ini ada Isnadia Marsha Adelia, NPM 1912-0098, dan saya Tessa Dia Kusumaningrum, NPM 1912-0248. Ada Rindi Estiana, NPM 1912-0272, ada Sri Nurwahyuningsih, NPM 1912-0284, dan yang terakhir ada Tiara Nur Arsy, NPM 1912-0287. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha, silahkan. Di sini saya akan membacakan pengertian dari metode ceramah. Sebelum masuk ke pengertian dari metode ceramah, saya akan menjelaskan pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian pengertian metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang memberikan uraian atau penjelasan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu. Metode ceramah ini hanya mengandalkan indera pendengaran sebagai alat belajar yang paling dominan. Dengan kata lain, metode ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta didik. Dalam metode ini, yang perlu diperhatikan adalah hendaknya ceramah yang diberikan oleh guru mudah dimengerti oleh siswanya, mudah diterima, serta mampu menstimulasi peserta didik untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar dari isi ceramah yang diberikan oleh guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk kelebihan metode ceramah ini, yang pertama yaitu metode ceramah ini itu mudah dilakukan. Mudah dalam arti itu proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap. Berbeda dengan metode yang lain yang memerlukan peragaan. Yang kedua yaitu metode ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum dan dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Untuk yang ketiga, metode ceramah ini dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Nurwahyuningsih, silahkan. Untuk kekurangan metode ceramah. 1. Materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan. Sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai guru. 2. Ceramah yang tidak disertai dengan peragam dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. 3. Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Tiara. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah 1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai. 2. Menentukan pokok-pokok materi. 3. Mempersiapkan alat bantu. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama langkah pembukaan, yang kedua langkah penyajian, yang ketiga langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rindi. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat diimpulkan 1.
Metode ceramah merupakan suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. 2. Ceramah merupakan salah satu metode pengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik secara langsung atau dengan cara lisan. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, metode ini boleh dikatakan sebagai metode pengajaran tradisional, karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.